Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Jadi kali ini ada dua teman kita yang bertanya. Jadi biar aku bacakan ya Pak. Ini dari Kerocoro. Bang, mau nanya. Bang, sewaktu kita mati jasad berpisah dengan nyawa. Saya bingung Bang, yang mana yang mengalami siksa kubur sementara jasad sudah mati dan tidak merasakan apa-apa lagi. Dan jasad pun sudah habis dimakan cacing. Mohon penjelasannya Bang. Terus dari Gonohon, saya mau tanya juga Bang, gak kalah dahsyat dengan kawan sebelah. Saya mau tanya, kiamat belum terjadi. Mengapa Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW melihat orang disiksa di neraka sewaktu Isra Mi'raj? Siapa yang disiksa di neraka? Sementara pengadilan Allah di hari pembalasan nanti ketika kiamat terjadi. Ini pertanyaan siapa tadi? Gonohom sama siapa? Kerocoro. Coro ini udah dia membahas itu ba-nya itu titiknya di atas. Jadi kalau ba titiknya di bawah itu berarti mesti kaji luar ya kan? Di luar itu. Jadi kalau udah ba titiknya di atas jadi nun titiknya di dalam. Ini udah kaji dalam. Jadi cara penjelasannya pun sulit, ya kan? Dalam arti sulit bukan istilahnya nggak bisa dijelaskan, cuma takut timbul terjadi kesalahpahaman kan gitu. Jadi makanya Bapak harus menjelaskan ini, harus super berhati-hati kan gitu. Memang ini pertanyaan ini menjebak ini, ya kan? Menjebak ini pertanyaannya. Oke, akan Bapak berusaha menjawab dengan berhati-hati. Jadi pertanyaan pertama, kalau kita mati yang mana disiksa? Nah, jadi balik Bapak bertanya dulu samamu kan gitu kan. Apa beda kuburan sama alam kubur? Alam kubur itu ya alam di luar alam ini. Dia udah berbentuk alam goib. Jadi kalau kuburan itu nampak, kalau alam kubur udah goib. Bukan kuburan itu, alam kubur itu di dalamnya, bukan. Jadi begini, makanya harus super hati-hati nih supaya jangan timbul kesalahpahaman. Jadi jasad, ya kan? Jasad kalau nggak ada tiupan Allah tadi itu, ya kan? Ini nggak berfungsi memang. Makanya jasad ini tanpa ada ini, misalnya mau mencuri pun ya nggak bisa mencuri. Mau merampok pun nggak bisa merampok. Mau berkata dusta pun nggak bisa berkata dusta. Jadi yang mumpuni yang melakukannya yang mana? Dari dalam tadi ini. Nah, jadi yang disiksa itu yang mana? Yang dalam ini. Loh kok bisa disiksa kan gitu pertanyaannya. Sementara dia nggak nampak. Itu kan bagi kita, bagi Allah. Nah, jadi contoh istilahnya dalam kenyataan istilahnya Bapak apakan dulu kan biar lebih paham dia kan. Misalnya kau naik mobil. Naik mobil kau tabrak orang. Yang disalahkan mobilmu apa yang nyupirnya? Yang nyupirnya. Yang dihukum mobilnya apa yang nyupirnya? Nyupirnya kan? Nah, ini misalnya kau bawa parang. Kau bunuh orang, jelas. Yang disalahkan kaunya apa parangnya? Iya aku. Nah, jadi itulah. Jadi ini benda mati. Dia hidup karena ada yang di dalam. Punya tangan pun kau kalau nggak ada yang dalam nggak bisa bergerak. Punya mata pun kalau nggak ada yang dalam nggak bisa melihat. Makanya udah kaji dalam. Ya alam kubur itu ya alam setelah kematian tadi ini. Setelah kehidupan tadi ini mati kita itu alam kubur. Jadi jasad ini mengalami mati. Tapi kalau ruh tadi tidak mengalami mati setelah ruh tadi. Yang disiksa ya itu. Yang mempertanggungjawabkannya tadi. Karena semua mengatur itu. Kau misalnya setelah Pak bilang tadi melakukan pencurian. Kan ada ini tadi kan. Iya. Makanya ini yang menentukan tadi. Makanya ini yang perlu kita apa tadi itu. Bukan yang luar-luar ini. Kalau luarnya hanya menurut. Makanya itulah Pak bilang harus jadi dalang kita jangan jadi wayang. Karena istilah dalam tadi ini nyawa tadi ini situnya sifat iblisnya ada, sifat malaikatnya ada, tambah lagi nafsu tadi kan gitu. Makanya itu yang perlu kita pakai. Kita kendalikan. Kalau seandainya kita bisa baik, makanya selamat kita dunia, mudah-mudahan kita selamat akhirat. Karena dunia ini lambang. Lambang untuk kehidupan ke akhirat tadi itu. Maka semua itu misalnya itulah tadi kayak kata siapa pertanyaan yang kedua itu si Gonohom. Jadi katanya Nabi Muhammad melihat di neraka ada disiksa ya kan. Iya. Sementara siksa kubur itu sebelum kita dapatkan
ada siksa kubur katanya. Jadi gini, makanya kehidupan ini seperti kehidupan dunia. Kau misalnya merampok, sebelum kau sampai ke tangan polisi tadi, kau udah habis dihajar, Iya. dihajar massa. Itu ibarat siksa kubur tadi itu. Nah, setelah itu kau sampai kantor polisi, kau dipenjara dulu. Dipenjara dulu kau di kantor polisi tadi, situ pun dihajar lagi itu. Iya, kena hajar lagi. Hajar kena siksa lagi di apa itu, kan gitu. Jadi setelah kau menjalani siksaan tadi di kantor polisi tadi, ya kan? Jadi sampailah kau istilahnya tahap untuk pengadilan tadi. Nah, sampai kau di pengadilan tadi baru kau masuk ke lembaga namanya, lembaga pemasyarakatan, ke penjara yang untuk pengadilan sesungguhnya kan gitu. Iya. Jadi dalam kehidupan ini pun begitu juga. Nah, jadi kau mati, mengalami siksa kubur. Setelah kau mengalami siksa kubur, kau ditanya marab buka kata siapa Tuhanmu kan gitu. Siapa yang disiksa di neraka tadi katanya? Ya orang-orang terdahulu. Istilahnya sebelum datang pengadilan Allah yang sesungguhnya, ya kita disiksa kita salan dulu. Disiksa. Disiksa. Baru nanti kemudian kita dibangkitkan kembali setelah kiamat tadi. Jadi kematian ini sesungguhnya itu kiamat kecil namanya. Itu udah kiamat, tapi kiamat kecil. Jadi disiksa dulu dia. Disiksa. Nah, makanya kalau dia ibaratnya dosanya itu sedikit, nah, itu mendapat syafaat sama Nabi Muhammad tadi. Tadi itu. Karena manusia ini mana ada yang sempurna kan gitu kan. Pasti nggak luput dari dosa dan salah kan gitu kan. Harus dikembalikan sama orang-orang yang apa tadi, mukmin tadi kan gitu kan. Nah, diikut sertakan ada di situ. Jadi kalau dia memang bejat sekali ya selama ada hukuman. Itulah. Jadi begini makanya kata Nabi Muhammad tadi, umatku akan datang bergolong-golongan katanya. Makanya kita tergantung di mana dosa kita tadi. Apakah sifat tadi, inilah tadi sifat dalam ini sifat kita. Ini hanya kandang ini sangkar. Jadi yang menunjukkan sifatnya itu dalam itu ini tadi. Jadi kok sifat kita kayak misalnya maaf cakapnya kayak anjing. Kita muka kita menyerupai anjing. Anjing itu yang mana? Satu penjilat. Tukang memfitnah. Bung yang lain ikut apa kan? Beraninya di belakang menggonggong. Nah, begitu jumpa di apa lari. Berani. Nah, baru sifat kita kayak mana lagi kayak maaf cakapnya kayak babi. Nah, babi itu kayak mana? Tukang merusak, mencuri. Segala macam. Nah, gitu. Karena begini, jadi ini pula kan cerita dulu Bapak sedikit lagi kan. Ada dulu pengalaman ini kawan udah bilang kan. Jadi ketika dia zikir dia dengan khusyuknya. Ini seolah-olah ruh ini lepas, ya kan. Lepas. Jadi perasaannya itu dia sampailah ke Mekah tadi. Ya kan, Mekah, tanah suci kita. Iya. Tanyalah sama Bapak kan gitu. Kenapa Bang ya kok aku tadi sampai Mekah tadi dalam perasaanku kok di Mekah itu kok gini kan gitu kan. Apa aku disesatkan jin katanya gitu kan setan kan gitu. Enggak mungkin lah tanah suci kita istilahnya situ ada muka babi, muka apa segala macam kan gitu kan. Jadi Pak jelaskan. Itu perumpamaan Pak bilang. Makanya itulah tadi sifat diri kita tadi itu. Ini manusia, casingnya manusia. Belum tentu sifatnya itu kadang melebihi hewan kan gitu. Bahkan melebihi iblis kan gitu kan. Nah, tukang ngadu domba, tukang menghasut, tukang memfitnah kan gitu kan. Ya kok tukang memfitnah dia sama kita anjing kan gitu kan. Menjilat. Jadi ada yang istilahnya orang kaya wah didekati kan gitu kan. Anjing apa difitnah, nah, gitulah modelnya. Jadi itu udah Bapak alami semua kan gitu, maka Bapak bisa cerita. Makanya nampaknya tadi istilahnya di Mekah tadi ada muka kepalanya kepala anjing, babi kan gitu kan. Jadi gini, terkadang orang-orang yang istilahnya menunaikan ibadah ke tanah suci tadi itu, ya kan? Itu hatinya nggak tulus. Punya niat-niat tersendiri. Satu misalnya hartanya itu dapatnya nggak hasil yang bagus. Dua, dia ke situ hanya untuk supaya dipuji, ada titel haji namanya. Tiga, ada untuk dagang kan gitu. Jadi tunjukkan Allah bahwa itu gitulah orang-orang apa yang nggak ada gunanya gitu. Nah, jadi sebagai lagi ada tengok pula bercahaya kan gitu kan. Yang betul-betul apa tadi itulah. Yang betul-betul menunaikan ibadah suci tadi dia bercahaya. Mukanya bersih-bersih kan gitu. Tapi sebagian tadi itu tadi. Karena niatnya nggak bagus, hasil yang duduknya itu naik haji pun tak bagus kan gitu. Nah, itulah. Mungkin itulah dulu yang bisa Bapak jelaskan kan. Jadi kurangnya Bapak minta izin maaf lah kan gitu.
Jadi teman-teman semua, pertanyaan dari Gonohom Kerocoro sudah dijawab sama bapak saya. Kalau kalian ingin bertanya, tanyakan di kolom komentar. Dan mana tahu kalian belum paham dengan penjelasan yang tadi, bisa ditanyakan kembali. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen channel ini ya. Oke, dadah, assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam.